Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggi Tulan Junior dengan NIM 1908015164. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Mahasiswa Semester 8 dalam Menyelesaikan Skripsi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, di latar belakang ini, skripsi sebagai kewajiban akhir seringkali menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada sebagian mahasiswa. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi, seperti membutuhkan banyak tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Bahkan dalam mengerjakan skripsi, banyak pula mahasiswa yang merasa cemas hingga mengalami depresi sampai akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian, seperti yang dikutip dari artikel radarkediri.jawapost.com, Muhammad Aziz Mansyurhi berumur 23 tahun nekat mengakhiri hidupnya. Seorang mahasiswa asal Dusun Purworejo ditemukan gantung diri di kamar mandi Musola An-Nur. Nah, diduga depresi karena skripsi atau tugas akhir. Dari peristiwa tersebut terlihat bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, seorang mahasiswa tentunya memiliki kecemasan dan tekanan psikologis yang dirasakannya. Oleh karena itu, penyusun skripsi dapat menimbulkan kegelisahan bagi sejumlah mahasiswa yang harus melakukannya. Rasa gelisah tersebut muncul dengan hasil dari persepsi mereka sendiri mengenai tugas tersebut, yang dimana terdapat kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan ketika mempersiapkan diri untuk mengerjakan skripsi pada semester 8. Selanjutnya, menurut Park and Lee, pada 2004 bahwa salah satu faktor kecemasan adalah kepercayaan diri yang sangat rendah atau bahkan hampir tidak ada. Nah, dengan demikian, kecemasan dapat menurunkan rasa percaya diri mahasiswa. Kepercayaan diri pada saat menyusun skripsi sangat dibutuhkan bagi mahasiswa semester 8. Karena kepercayaan diri itu adalah salah satu merupakan faktor dalam diri individu maupun luar individu. Nah, ketika melakukan penyelesaian skripsi, kepercayaan tiap individu pasti akan berbeda. Karena hal seperti ini dapat mempengaruhi seperti apa masyarakat atau individu menerima kita. Dapat diketahui, hubungan antara kecemasan dan kepercayaan diri ini memiliki keterkaitan yang erat dengan seorang mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Apabila seseorang mahasiswa mengalami kecemasan, misalnya adanya munculnya kegelisahan dalam diri individu seperti persepsi mereka mengenai tugas akhir skripsi tersebut, sehingga muncullah kekhawatiran serta ancaman yang mereka rasakan pada saat mempersiapkan diri untuk mengerjakan skripsi pada semester 8. Nah, selanjutnya dalam penelitian Andi Syahputra dan Rika Novera 2019 tentang hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan pada mahasiswa kesehatan masyarakat semester 7 Universitas Ubudiyah Indonesia yang akan menghadapi skripsi, menjelaskan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri dan kecemasan. Nah, berdasarkan fenomena dan pernyataan teori kecemasan serta teori kepercayaan diri di atas, menyebabkan peneliti menjadi tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Mahasiswa Semester 8 dalam Menyelesaikan Skripsi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, selanjutnya, di dalam kajian teori ini ada definisi kecemasan. Menurut Nevitt, Redkus, dan Grant 2014 dinyatakan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis. Perasaan tegang yang tidak menyenangkan, keadaan khawatir yang mengeluh bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.
Nah, kemudian menurut Stuart 2016, kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan tidak pasti, tidak berdaya, isolasi, dan tidak aman. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Nah, hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai semua pengalaman. Maka dari itu, dapat disimpulkan kecemasan adalah suatu sinyal yang menyadarkan bahwa terjadinya peringatan adanya bahaya yang mengancam dan mengirimkan sinyal seseorang mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut dan sebagai respon terhadap suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui. Selanjutnya, ada definisi kecemasan akademik. Menurut Holmes 1991, kecemasan akademik adalah seseorang yang merasa cemas, terus mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi, sehingga ia akan sulit untuk berkonsentrasi atau mengambil keputusan, bingung, dan menjadi sulit untuk mengingat kembali. Kemudian, menurut Otten, 1991 dinyatakan bahwa kecemasan akademik mengacu pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku karena kemungkinan performa yang ditampilkan mahasiswa tidak diterima secara baik ketika tugas akademik diberikan. Selain itu, menurut Bandura 1997, ketidakyakinan akan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akademik sering kali memicu munculnya kecemasan. Kecemasan ini disebut dengan kecemasan akademik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecemasan akademik adalah dorongan dari pikiran dan perasaan dalam diri individu yang berisikan ketakutan akan bahaya atau ancaman di masa yang akan datang tanpa sebab. Nah, sehingga mengakibatkan terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku sebagai hasil tekanan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam dalam situasi akademik. Selanjutnya, ini ada definisi kepercayaan diri. Menurut Lauster 2012, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan yang dimiliki dalam diri seseorang yang membuat orang tersebut itu tidak terlalu cemas dalam setiap tindakannya. Nah, serta dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Nah, kemudian, menurut Taylor 2013, rasa percaya diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Dengan kata lain, kepercayaan diri adalah bagaimana kita merasa tenang tentang diri sendiri dan perilakunya sendiri yang akan merefleksikan diri kita tanpa disadarinya. Nah, maka dari itu, dapat disimpulkan kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif, yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya, di sini ada desain penelitian, yaitu metodenya kuantitatif, penelitian non-eksperimental. Di sini ada teknik pengambilan data, teknik non-probability sampling. Nah, selanjutnya ada sampel. Di sini sampelnya mahasiswa semester akhir Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang sedang mengambil mata kuliah skripsi. Di sini ada karakteristik subjek. Yang pertama itu mahasiswa atau mahasiswi Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang kedua laki-laki dan perempuan. Yang ketiga usia 18 sampai 25 tahun. Yang keempat itu mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi. Nah, selanjutnya alat ukur yang digunakan. Yang pertama penelitian menggunakan alat ukur kepercayaan diri dengan skala yang dibuat oleh Lauster 2012 untuk mengukur kepercayaan diri dengan nilai Apgar-Kornbach sebesar 0,90. Yang kedua, alat ukur kecemasan akademik. Peneliti memodifikasi dari alat ukur yang disusun oleh Istiva 2011 yang dikembangkan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Holmes 1991. Untuk mengukur kecemasan akademik dengan nilai Apgar-Kornbach sebesar 0,88. Nah, selanjutnya
Di sini ada tahap penelitian. Tahap penelitian adalah proses yang sedang dan akan saya lakukan ke depannya untuk pelengkapan penelitian ini. Yang pertama itu ada mencari fenomena yang tepat. Yang kedua, melakukan pencarian dan kajian teori yang tepat. Yang ketiga, menentukan alat ukur yang tepat. Yang keempat, mereview alat ukur yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan responden atau karakteristik subjek. Yang keenam, mempersiapkan proses pengambilan data. Yang ketujuh, melakukan scoring dan input data. Yang kedelapan, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya melakukan analisis data. Setelah itu, menarik kesimpulan. Nah, analisis data ini analisis korelasi. Sampai saat ini, saya masih di tahapan untuk menentukan alat ukur yang tepat dan memilih teori yang tepat untuk penelitian ini. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.